Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Kak. Ya, kita mulai saja ya. Saya ulangi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Iya, udah pada mandi semua? Sudah ya? Udah. Oke. Apa kabarnya semua teman-teman? Baik. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa pembuka. Silahkan Denny pimpin doa pembuka. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena berkat rahmat-Mu kami dapat hadir pada pertemuan Google Meet pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran agama pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang akan kami laksanakan berlangsung dengan lancar dan ilmu yang akan kami terima berguna bagi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu dan kerajaan-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan membuat kesalahan seperti kami pun memenang salat kepada kami, dan jangan masukkan kami ke cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Denny. Nah, teman-teman, minggu lalu materi kita mengenai mengembangkan karunia Allah. Oh iya, minggu lalu saya memberi tugas untuk dikerjakan. Apakah teman-teman sudah mengumpulkannya? Sudah. Sudah. Sudah? Apakah Yu juga sudah masuk? Belum ya? Oke, saya absen dulu ya. Ardito, Hadir. Denny, Hadir. Gabriel Felicita, Hadir. Gabriela Prita, Hadir. Maria, Hadir. Margareta Putu, Hadir. Hiu Yuga, ada yang tahu Yuga kemana? Tidak. Oke. Carolyn Cira. Hadir. Oke, teman-teman ada yang namanya belum disebut? Valentinus Delvin. Hadir. Oke. Semuanya sudah ya? Berarti hari ini juga belum masuk kelas ya? Oke, kita mulai. Oh iya, untuk Margareta Putu minggu lalu kan tidak masuk. Benar? Iya, Mbak. Oke, Iya. nanti kamu chat saya akan memberikan tugas biar nilai kamu ada seperti teman-teman kamu. Begitu ya, Margareta? Iya, Mbak. Makasih. Oke. Oke, teman-teman. eh, Materi kita hari ini mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Sebentar ya, teman-teman.
kelihatan share screen saya? Kelihatan, Mbak. Terlihat, Kak. Oke. Baik, seperti yang saya katakan di awal, materi kita hari ini mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu seks dan gender. Di sini dikatakan apa perbedaan keduanya. Seks dimengerti sebagai jenis kelamin. Di dunia ini hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Seks ini sifatnya biologis, sedangkan gender itu dimengerti sebagai peran atau perilaku atau kegiatan yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan. Gender ini dibangun atau muncul atas pandangan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Baik, di sini ada pertanyaan, pandangan masyarakat tentang perempuan, tentang peranan dan tugas perempuan. Teman-teman, ketidakadilan itu tidak hanya terjadi pada para wanita, tetapi juga bisa di antara pria. Nah, adat istiadat, budaya, masyarakat setempat itu, atau bahkan kita seringkali mengkondisikan atau membuat terjadinya ketidakadilan menyangkut peran dan tugas, baik pria maupun wanita. Teman-teman, adat menempatkan perempuan adalah ibu yang memberikan segala-galanya, sementara pria adalah kepala rumah tangga yang diidentikan dengan seorang kepala keluarga atau penguasa. Teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Oke, saya lanjut. Sebagai perempuan yang hidup dalam sistem adat masyarakat tertentu, harus pasrah, tabah, dan sabar atas setiap situasi di dalam keluarga, termaksud menerima semua bentuk kekerasan dan kekejaman suami terhadap istri dan anak-anak di dalam keluarga. Sikap seperti itu dinilai adat sebagai sikap perempuan yang beretika, menghormati adat, membawa rezeki, dan melahirkan keturunan yang beruntung. Jadi teman-teman, jika ada perempuan yang menerima kekerasan, tabah, pasrah, atau sabar, dikatakan bahwa dalam adat perempuan itu beretika, tahu diri, atau membawa rezeki. Nah, teman-teman, hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan wajib menerima kekerasan dari suami dan keluarga suami. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ibu kepada putrinya. Saat kecil, ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki, dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami. Tetapi pria atau suami jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. Nah, teman-teman, kita juga kerap kali mendengar kalau di masyarakat itu pria sebagai kepala rumah tangga, lalu wanita sebagai ibu rumah tangga. Tetapi di dalam masyarakat kita sering menjumpai ibu atau wanita itu tidak hanya merangkap sebagai ibu rumah tangga, tetapi pencari nafkah. Bahkan ibu-ibu sekarang itu ada yang kerja bangunan. Kalau teman-teman perhatikan itu juga banyak ibu-ibu yang membawa anaknya saat bekerja, seperti mulung gitu. Nah, meskipun ibu-ibu atau si wanita berjerih payah menghidupi keluarga, tetapi yang disebut sebagai kepala keluarga tetaplah pria atau si ayah, walaupun si ayah itu tidak bekerja atau pengangguran. Nah, inilah yang disebut sebagai ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas.
Nah, seperti yang saya katakan tadi, adat istiadat mengkondisikan atau menciptakan ketidakadilan menyangkut peranan. Di Indonesia masih banyak yang menerapkan budaya patriarki. Teman-teman, ada yang tahu apa itu budaya patriarki? Halo, Maria, Belum pernah dengar. ada yang tahu? Belum pernah dengar. Oke, saya akan beri penjelasan mengenai budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Hampir seluruh suku di Indonesia menerapkan budaya patriarki. Namun, ada juga budaya matriarki. Ada yang tahu apa itu budaya matriarki? Halo, 10 MIPA 1. Kebalikannya dari patriarki, Mbak. Jadi yang berkuasa itu justru perempuannya. Oke, benar. Terima kasih, Denny. Nah, budaya matriarki adalah dominasi kepemimpinan perempuan. Kebalikan dari budaya patriarki, seperti teman kita sampaikan tadi. Matriarki ditemukan di negara-negara Asia dan Afrika. Tapi teman-teman, di Indonesia kita juga bisa menemui budaya matriarki ini. Budaya matriarki ini masih diterapkan oleh suku Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat. Nah, teman-teman, di sini saya akan bercerita mengenai budaya di tempat saya. Nah, teman-teman, di daerah saya kan orang Nias. Nah, teman-teman, saya akan sharing di tempat saya, di suku Nias, itu masih memegang budaya patriarki, yang dimana memposisikan pria lebih tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Di Nias menganut sistem adat masyarakat patrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan diwariskan kepada laki-laki. Di tempat saya, itu di Nias, itu menganggap bahwa laki-laki merupakan ono fangalimber, yaitu artinya sebagai pewaris keturunan. Dan tentunya bila keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, maka keluarga tersebut kadang dianggap tidak memiliki keturunan. Nah, jadi misalnya ada sebuah keluarga si A, itu ayah dan ibunya memiliki 5 orang anak, 5-limanya perempuan, maka keluarga si A itu dianggap tidak memiliki keturunan. Artinya teman-teman, di suku Nias itu laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi marga dari si ayah. Nah, teman-teman, nama saya Winda Sola dari Bago. Bago itu marga yang saya warisi dari ayah saya. Nah, saya itu kalau di suku Nias dianggap tidak memiliki keturunan. Meskipun laki-laki dan perempuan itu mewarisi marga si ayah, namun perempuan dikatakan tidak memiliki keturunan. Apa maksudnya? Kalau saya nikah sama marga atau suku lain, maka marga yang saya warisi dari ayah hanya berhenti di saya. Kenapa? Karena nantinya anak saya akan mewarisi marga dari si ayah atau suami saya.
Lalu, mengapa laki-laki dikatakan pewaris keturunan? Karena saat laki-laki menikah dengan perempuan lain, maka anak dari laki-laki dan perempuan itu mengikuti garis atau marga dari si ayah. Oleh karena itu, laki-laki dikatakan sebagai pewaris keturunan atau bisa dikatakan yang mengembangkan marga itu tadi. Nah, teman-teman, apakah sampai di sini teman-teman mengerti maksud saya? Mengerti. Oke, Kak. oke. Maka teman-teman, kalau di dalam sebuah keluarga semua anaknya perempuan, kadangkala si orang tua itu mengadopsi anak laki-laki dengan tujuan mempertahankan marga itu. Bahkan teman-teman, ada juga orang tua atau si ayahnya memilih untuk menikah lagi agar memperoleh anak laki-laki. Kalau sekarang sudah mulai berkurang sepertinya, tapi mungkin di daerah pedesaan di sana pasti kita akan menjumpai mereka atau keluarga yang masih memegang erat adat patriarki ini. Nah, selain itu teman-teman, di tempat saya, kaum perempuan tidak memiliki hak untuk pembagian harta warisan orang tua. Biasanya, harta atau warisan yang paling besar itu diberikan kepada anak laki-laki pertama atau tertua. Lalu juga perempuan nias harus menjaga nama baik ayah, ibu, dan saudara laki-laki ketika belum dinikahi. Padahal pewaris keturunan hanya dikhususkan untuk anak laki-laki saja. Nah, teman-teman, meskipun anak laki-laki itu dikatakan sebagai pewaris keturunan, tetapi di sini perempuan ditekankan agar menjaga nama baik keluarga. Nah, tak hanya sampai di situ, teman-teman. Di dalam kekerasan dalam rumah tangga juga berlaku demikian, di mana laki-laki atau suami lebih kuat dan berkuasa di atas kehidupan perempuan atau istri, serta menganggap diri sebagai pemilik perempuan. Nah, teman-teman, mengapa laki-laki merasa demikian? Karena mereka merasa saat menikahi si perempuan kan ada mahar. Nah, mereka merasa mahar itu sebagai mereka yang membeli perempuan. Jadi, mereka merasa bahwa perempuan itu sudah menjadi miliknya. Jadi, kalau diberi kekerasan, maka itu adalah hak dari suaminya. Nah, teman-teman, dari cerita saya, dasar dari ketidakadilan terhadap perempuan berakar pada budaya patriarki itu sendiri, yang diasumsikan bahwa perempuan adalah milik kepunyaan dari laki-laki dan pelengkapnya. Begitu juga berlaku pada budaya matriarki. Budaya matriarki itu memposisikan perempuan lebih tinggi. Pada budaya ini, perempuanlah yang membeli laki-laki. Nah, kalau di patriarki itu laki-laki yang membeli perempuan, sedangkan di matriarki itu perempuanlah yang membeli laki-laki. Jadi perempuan yang memberi mahar kepada laki-laki. Apakah sampai di sini teman-teman mengerti? Halo. Paham. Yang lain? Paham. Oke, saya mau tanya ke Cira. Halo Cira. Iya, Kak. Ya, tadi saya sudah menjelaskan apa itu budaya matriarki dan apa itu budaya patriarki. Sekarang saya minta kamu mengulangi apa yang saya sebutkan tadi. Atau apa yang kamu tangkap mengenai budaya matriarki atau patriarki. Silakan. Patriarki itu adalah budaya yang memandang derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan. Ya. Sementara matriarki itu adalah budaya yang memandang derajat perempuan lebih tinggi daripada derajat laki-laki.
Baik, terima kasih Cira. Oke. Iya, Kak. Baik, sekarang kita akan mengamati atau membaca. Apakah screen saya kelihatan? Belum. Oke. Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke, bagi teman-teman yang tidak kelihatan, di grup sudah saya kirimkan file PPT-nya. Boleh dicek. Baik, kita akan mengamati atau membaca kitab suci dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 yang berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, saya minta teman-teman membaca kutipan tersebut secara bergantian. Dimulai dari absen paling atas. Setiap orang membaca 2 ayat. Jadi, satu orang membaca 2 ayat. Silakan. Ardito. Halo teman-teman, suara saya masih kedengaran tidak? Masih. Oke, Ardito. Oke, kita langgangi saja. Denny. Oke, silahkan. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Next. Gabriel Felicita. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Gabriel Pita. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah membaca kutipan dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Teman-teman, pada ayat 18 di sana dikatakan ada 2 kata kunci. Saya baca ulang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, teman-teman, pada ayat ini ada 2 kata kunci, yaitu penolong dan sepadan. Nah, apa maksudnya penolong? Penolong di sini dapat diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan semartabat. Antara laki-laki dan perempuan itu sama atau sederajat. Hanya yang membedakan adalah tugas dan fungsinya. Karena sebagai penolong,
maka perempuan harus berani untuk menolong. Begitu juga laki-laki. Apa Nah, lalu kata kunci yang kedua itu adalah sepadan. Sepadan dapat diartikan sebagai kesamaan harkat dan martabat. Jadi, laki-laki dan perempuan itu diciptakan bukan sebagai tuan dan hamba atau sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai teman yang sepadan, yang sama martabatnya. Nah, pada ayat 22, sebentar, screen saya. Nah, pada ayat 21 dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan tulang rusuk? Kenapa harus tulang rusuk yang diambil oleh Tuhan? Nah, tulang rusuk itu, saya akan jelaskan. Tulang rusuk itu berada di bagian tengah manusia, artinya sama. Tuhan tidak menciptakan perempuan tidak dari tulang tengkorak yang berada di atas atau tulang kaki yang ada di bawah, tetapi Tuhan mengambil atau menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk, yang artinya perempuan dan laki-laki itu sama tinggi, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Tuhan mengambil tulang rusuk. Nah, lalu kalau kita lihat tulang rusuk itu fungsinya dalam organ manusia adalah untuk melindungi bagian-bagian vital atau bagian-bagian penting dari kehidupan manusia. Ada yang melindungi jantung, usus, lambung, paru-paru, dan sebagainya. Nah, teman-teman, laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah. Maka pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang pernah kita bahas pada pertemuan pertama, di sana dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Yaitu perempuan dan laki-laki diberi kesempatan dan kemampuan ambil bagian dalam penciptaan dan karya keselamatan Allah. Karena itu, laki-laki dan perempuan saling melengkapi, baik dari perasaan, cara berpikir, cara menghadapi kenyataan, termasuk menghadapi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan pada ayat 18, di sana dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka teman-teman, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan jangan dipersempit pemaknaannya hanya pada masalah pembagian tugas dan fungsi. Kesalahan yang sering terjadi adalah sikap ego dari masing-masing pribadi, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki mengartikan kesederajatan lebih pada apa yang seharusnya perempuan lakukan baginya. Perempuan pun mengartikan demikian, apa yang seharusnya laki-laki perbuat bagi dirinya. Maka teman-teman, hal inilah yang menyebabkan makna kesederajatan sulit terwujud. Nah, teman-teman, makna kesederajatan akan terwujud jika laki-laki dan perempuan dapat berpikir secara baru. Misalnya, pria dapat berpikir atau mengatakan demikian. Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi dia. Bila saya menghormati dan mengasihi dia, saya pun mencintai Tuhan.
Demikian pula sebaliknya perempuan berpikir baru atau berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong bagi dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman, laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi dan saling menolong. Baik, teman-teman, saya mau tanya. Apakah di tempat teman-teman atau lingkungan teman-teman atau ada teman-teman masih memegang kedua budaya ini? Misalnya budaya patriarki atau matriarki. Halo, 10 MIPA 1. Ya, Adito. Enggak, kayaknya enggak. Oke. Di tempat teman-teman? Sepertinya Enggak. Tidak ada? Oke. Tapi di budaya teman-teman atau suku teman-teman masih memegang budaya patriarki yang masih pria yang lebih tinggi derajatnya, begitu? tidak. Berarti sama ya? Oke. Baik. Pembelajaran kita sudah selesai. Maka teman-teman, saya minta teman-teman untuk menyimpulkan atau apa yang teman-teman dapat dari materi kita hari ini. Saya minta Maria. Halo Maria. Ya, Kak. Halo. Ya, silahkan Maria. Jadi perempuan sama laki-laki itu sama rata. Nggak ada yang lebih tinggi sama nggak ada yang lebih rendah. Terus perempuan diciptakan sama Tuhan dari tulang rusuk laki-laki, yaitu untuk menemani dan menolong, bukan untuk dijadikan sebagai bawahan ataupun atasan. Oke, terima kasih Maria. Sekarang saya mau dari Denny. Halo Denny. Ya, Bu. Oke, silahkan Denny. Jadi itu Tuhan nyiptain perempuan sama laki-laki itu tuh derajat, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Mereka tuh diciptain buat paling menolong, terus melengkapi, sama ini nggak ada yang lebih tinggi gitu. Terus dan gitulah. Sama ya. Intinya perempuan sama laki-laki itu sederajat, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Oke. Buat Terima kasih paling Denny. menolong, Ya. melengkapi. Oke, saya minta Gabriela Prita. Halo Gabriela Prita. Halo. Oke, silakan. Kesimpulan menurut saya, laki-laki itu harus menganggap perempuan sebagai bukti cinta Tuhan kepada laki-laki, dan perempuan juga menganggap dirinya sebagai penolong bagi laki-laki. Semuanya itu setara dan saling melengkapi. Oke. Margareta Putu. Halo. Hai. Oke. Kesimpulan menurut saya adalah manusia itu, laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi dan saling menolong, dan mereka semua itu setara dan sederajat. Oke. Yuga. Halo. Ya, Oke. ya, menurut saya sih sama kayak ngomongnya, jadi derajat karena perempuan terbuat dari tulang rusuk laki-laki yang nggak jadi atasan atau bawahan. Ini intinya derajat.
Sudah juga? Sudah. Oke. Juga, apakah kamu sudah mengumpulkan tugas minggu lalu? Yang mana ya? Ya, yang mengenai mengembangkan karunia Allah. Bentar. Di Google Classroom nggak ada. Di kelas, di grup kelas. Oh, Belum kan? belum berarti. Oke, juga saya tunggu hari ini terakhir sampai jam 5 ya. Ya, Bu. Oke. Mbak. Oke, saya minta terakhir Ardito. Ya, jadi sama itu yang berbeda, tapi bukan berarti salah satu boleh ada yang menguasai atau mengatur. Karena ya mereka cowok cewek itu diciptakan buat saling melengkapi. Oke. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah. Ketiga, panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan keduanya sama. Nilai karya dan peran mereka pada karya Allah pada umumnya tidak berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Baik, teman-teman, di sini saya punya tugas untuk teman-teman kerjakan. Apakah kelihatan? Terlihat, Kak. Oke. Tugas mengenai kesetaraan dan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, membuat kata-kata yang menyuarakan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Contoh, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, sehingga perempuan dan laki-laki sederajat. Ini tidak boleh dipakai lagi ya. Lalu yang kedua, setelah membuat kata-kata yang menyuarakan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, teman-teman buat story di story Instagram dengan kata-kata yang sudah teman-teman buat. Video harus melihatkan wajah teman-teman sekalian. Lalu tag saya di Instagram, saya sudah mencantumkan Instagram saya. Lalu pakai hashtag kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pengumpulan paling lambat hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 10. Jam 12 malam. Jadi pengumpulan paling lambat hari ini jam 12 malam. Apakah teman-teman siap? Nah, itu harus banget ya, upload di medsos gitu. Gimana? Harus diupload di medsos ya. Iya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman?
Oke teman-teman, saya buat kesepakatan dengan teman-teman bagi yang terlambat mengumpulkan tugas akan saya berlakukan mulai hari ini dan minggu depan selanjutnya jika ada tugas. Nah, jika ada yang terlambat sehari akan dikurangi nilai 10. Kalau terlambat 2 hari dikurangi 20. Kalau terlambat 3 hari dikurangi 30, selanjutnya seperti itu. Begitu ya teman-teman. Halo, 10 MIPA 1. Ya Mbak. Siap semua ya? Siap? Siap ya buat tugasnya hari ini? Besok kan libur ya? Bu, mau tanya. Iya, silahkan. Itu yang upload di Instagram itu boleh upload di second account aja nggak? Boleh nggak ya? Ya udah, nggak apa-apa. Boleh. Tapi bukan akun fake ya. Iya enggak, aku cuma aku. Second account ya. Tapi teman-teman, alangkah lebih baiknya kalau misalnya di akun asli. Tapi kalau teman-teman menjaga keestetikan Instagram, saya akan izinkan tapi kali ini saja. Tetapi tetap perlu diingat akan lebih baik jika di akun Instagram asli. Begitu ya teman-teman? Iya Bu. Oke. Saya akan kasih contoh video yang sudah teman-teman kumpulkan. Apakah kedengaran? Kedua kebudayaan tersebut adalah sistem sosial yang bersifat superior. Teman-teman, Kedengeran Bu. kedengaran? Oke. Saya putar ulang. Patriarki dan matriarki. Inti dari kedua kebudayaan tersebut adalah sistem sosial yang bersifat superior inferior atau yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Di Indonesia sendiri, kebudayaan tersebut masih ada. Tapi saya berharap suatu saat peran politik, otoritas moral, dan hak sosial antara laki-laki dan perempuan sepenuhnya sama. Karena laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman nanti di Instagram teman-teman yang hanya dicantumkan itu adalah Instagram saya dan hashtag. Jadi nggak usah dibuat tugas agama atau NIM teman-teman, tidak usah. Saya tahu teman-teman sudah membuat, karena kan teman-teman sudah ada gambarnya share screen kemarin sama saya. Jadi saya tahu teman-teman. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas kita hari ini? Kak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang video itu dikasih tahu namanya atau nggak usah? Pakai nama saja. Jadi minimal 15 ya. Berarti ditulis nama gitu atau kita nyebutin nama kita? Sebut saja. Jadi tulisan yang ada di Instagram teman-teman hanya hashtag dan tag nama saya. Begitu. Ya, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, untuk informasi lagi, minimal 15 detik, maksimal 45 detik atau 45 detik saja. Begitu. Masih ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Ya, kenapa Yuga? Kamu kayaknya ngomel-ngomel aja dari tadi.
Enggak ini lagi. Oke, teman-teman, saya minta semuanya on cam. Halo, teman-teman. Oke. Nah, seger-seger nih mukanya. Udah pada mandi semua? Sudah. Juga sudah mandi? Udah. Sudah, kenapa hanya rambut saja yang kelihatan? Nah, oke, teman-teman, oke, saya minta kepada Dito. Dito pakai laptop. Iya, Oke, di screenshot ya. tapi nggak ngerti screenshotnya gimana. Oke, saya minta. Oh, kemarin Denny ya. Oke, tidak apa-apa. Siap ya, Denny? Teman-teman, Denny, sebentar. Apakah teman-teman sudah on cam semua, Denny? Malah belum yang belum. Siapa yang belum? Ibu. Lah, saya sudah. Saya punya 2 akun. Jadi, Iya deh, iya. Aku nggak lihat. oke. Oke, teman-teman, silahkan berikan senyum yang paling sumringah. Satu, dua. Oke, sudah? Oke, Denny nanti kirim di grup saja ya, biar teman-teman tahu juga muka teman-temannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Oke, langsung off cam semua nih. Oke, tidak apa-apa. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, karena tadi teman kita Hiu Yuga terlambat, maka silakan Hiu Yuga memimpin doa penutup. Silakan Yuga. Ya, Bu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kita semua dalam pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat juga berguna dan semoga bisa terus semoga kita bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya ya dengan baik ya Tuhan. Amin. Amin. Selamat ya bersama semoga kamu di dalam dan roh kita. Amin. Oke, saya ingatkan kembali untuk Yuga dan Margareta untuk mengumpulkan tugas minggu lalu. Begitu ya? Saya tunggu sampai jam 5 sore. Dan untuk tugas hari ini, saya minta teman-teman untuk mengerjakan semuanya terakhir hari ini pukul 00 atau jam 12 malam. Baik. Begitu ya teman-teman? Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Bu. Oke, Mbak. Makasih, Kak. Oke.